Baiklah, di sini saya akan mereview buku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ririn Judita Ujung dari kelas B, Prodi Pendidikan Tata Boga. Ada pun identitas buku yang pertama judul Pendidikan Pancasila, nomor ISBN 9786026470010. Pengarang Prastiyanti Nurwandi. Penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Tahun terbit 2016. Adapun ringkasan buku yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan diharapkan mahasiswa mampu memberi kontribusi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mencakup nilai-nilai Pancasila. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sari Sinambela. Saya akan mereview buku pembandingnya, yaitu penulis Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, penerbit Total Media, tahun terbit Agustus 2009, jumlah halaman 221. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas dan gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan pendidikan nasional untuk merealisasikan tujuan nasional. Tujuan tersebut perlu dijabarkan ke dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Penjabaran tujuan nasional khususnya dalam bidang pendidikan tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bangsa. Jadi filsafat artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mengenali hakikat dari segala sesuatu, mencari sebab yang terdalam dengan menggunakan rasio akal budi manusia. Filsafat tidak menyelidiki struktur objeknya dan bagaimana objeknya, sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, melainkan selalu menyelidiki hakikat objeknya, mencari inti hakikatnya dengan berpikir yang sedalam-dalamnya secara mendasar sampai pada akar-akar terakhirnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan buku utama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sari Sinambela. Adapun kelebihan dan kekurangan buku utama yaitu dari aspek tampilan buku, buku ini dicetak dengan ukuran standar buku pada umumnya, dengan gambar tumpukan buku di sampulnya serta warnanya yang cerah membuat buku ini lebih menarik. Dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis, penataan tulisan pada buku ini rapi, menyesuaikan pada ukuran yang besar. Tulisannya tidak terlalu kecil, nyaman ketika mata membacanya. Dari aspek tata bahasa, buku ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai EYD. Hanya saja, buku ini kurang menambahi media pendukung teori seperti tabel, bahan, atau gambar. Misalnya, kosakata yang bagus secara teknis, semua buku ini sudah bagus. Adapun kelebihan dan kekurangan buku pembanding yaitu dilihat dari aspek isi buku. Terlepas dari tulisannya yang kecil, buku ini menggambarkan bagaimana Pancasila sebagai pedoman untuk berperilaku. Ketika dilihat dari banyaknya bab buku ini kurang banyak membahas Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang pertama dengan judul Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Lembaga Pendidikan. Nama jurnal Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengarang Ani Suliati dan Yusuf Effendi. Tanggal reviewer 23 November. Reviewer saya sendiri. Tahun 2020, halaman 54 hingga 65, volume 5 penerbit JPK. Dan jurnal pembanding dengan judul Meneguhkan Pancasila sebagai ideologi negara, membumikan Pancasila untuk kelangsungan hidup bangsa. Nama jurnal Jurnal Pancasila, pengarang Asep Mahfudz, tanggal reviewer 23 November, tahun 2017, halaman 426 hingga 432, volume 7 penerbit Univ Dahlan Jogja. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia.
Sejak pertengahan tahun 1998 sampai pada saat ini, sangat dirasakan bahwa pembahasan tentang Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia sangat jarang dilakukan. Bahkan, mungkin banyak yang merasa malu dan risih jika membicarakan Pancasila, karena khawatir akan dianggap dan dikelompokkan sebagai pendukung Orde Baru. Pasca berakhirnya pemerintahan masa Orde Baru, sangat dirasakan bahwa pembahasan Pancasila mengalami kemerosotan yang signifikan. Kata Pancasila sekedar dihafalkan pada upacara hari Senin di sekolah, peringatan RI, dan setahun sekali di awal bulan Juni. Selebihnya, Pancasila nyaris dilupakan orang-orang. Nilai-nilai Pancasila penting untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh setiap warga negara Indonesia. Sampai saat ini, nilai-nilai keagamaan yang kuat menjadi landasan moral kehidupan bangsa Indonesia. Fitrah manusia sangat dihormati dan ditetapkan sebagai kodrat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di pendidikan tinggi dikenal ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Model pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dan di perguruan tinggi memiliki perbedaan yang signifikan. Pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu dibangun dan terus dihasilkan kepada segenap warga negara Indonesia. Karena tantangan yang dihadapi sekarang, baik dalam negeri maupun di luar negeri, sangat penting diperhatikan. Di pendidikan tinggi dikenal ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Model pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dan di perguruan tinggi memiliki perbedaan yang signifikan. Pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu dibangun dan terus dihasilkan kepada segenap warga negara Indonesia. Karena tantangan yang dihadapi sekarang, baik dalam negeri maupun di luar negeri, sangat penting diperhatikan. Pancasila sebagai dasar negara seharusnya dapat lebih dipahami oleh segenap rakyat Indonesia, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diyakini sebagai dasar sebagai bangsa ini dalam segala penyelenggaraan ketatanegaraan. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangatlah penting sebagai nilai yang perlu diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah strategi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya pembumikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan konatif generasi muda dengan memberikan penguatan pada aspek pengembangan kepribadian yang diimplementasikan dalam pengembangan pembelajaran. Proses pembelajaran yang diorientasikan pada pengembangan kepribadian yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila selayaknya dikembangkan dalam proses pembelajaran aktif. Dan demikian, proses pembelajaran sebagai nilai-nilai dasar Pancasila yang dikembangkan merupakan proses mendidik yang di dalamkan terjadi pembahasan kritis, analisis, induktif, dan reflektif melalui dialog kreatif. Baik, sekian jurnal yang sudah saya baca. Saya lanjutkan kepada teman saya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. Sulianti 2018 menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan, nilai-nilai Pancasila dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik itu sosial, spiritual, dan intelektual, serta profesional dalam bidang keilmuannya.
Pendidikan adalah dasar ilmu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengolahan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik inangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Berdasarkan hasil studi yang diperoleh dalam kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun moral peserta didik di lembaga pendidikan di sekolah. Peran Pancasila di lembaga pendidikan ialah sebagai fondasi dasar untuk membentuk moral peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penerapan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membangun moral peserta didik sangatlah berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakteristik peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama sampai dengan sila kelima merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia.